Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ya Rabbana ala fahmi kitabika wa a'inna ala al-amali bi kitabika wa bi sunnati nabiyyika wa a'inna ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Waj'alna ya Rabbana min ahli al-Qur'an. Fakkihna ya Rabbana fid dini wa 'allimna at-ta'wila. Waghsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta-pecinta ilmu dan Al-Quran dan pecinta Nabi Muhammad SAW, yang semoga senantiasa diberi keistiqomahan, diberi pemahaman yang benar, dimudahkan untuk mengamalkan ilmu. Kita di penghujung bulan Safar dan akan masuki bulan Maulid Nabi SAW, tepatnya di esok hari. Jangan lupa kita mempersiapkan lahir dan batin kita untuk Rasulullah. Dan memang berkorban, berjuang untuk Nabi Muhammad adalah setiap detik, setiap saat, setiap hari. Akan tapi ada saat-saat untuk kita meningkatkan. Saat-saat kita untuk meningkatkan upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dekat kepada Allah, khususnya di bulan Maulid. Membuatlah satu kebiasaan yang baik di rumah kita. Pastikan sebelum anak kita tidur mereka sudah membaca sholawat paling tidak 1000 kali dalam sehari. Suruh membagi agar mereka di bulan Maulid ini punya kegiatan yang berbeda daripada kegiatan sahabat-sahabatnya, yaitu dengan membaca sholawat. Mungkin dia bisa membagi waktu di pagi harinya 300, siang harinya 300, sebelum tidur ya 400, dicicil, atau di saat dia berjalan, di angkot, dia di kendaraan, ataupun lagi duduk-duduk dan sebagainya. Semuanya itu perlu cara yang harus kita hadirkan kepada mereka agar mereka tahu. Jangan sampai berlalu hari-hari istimewa itu tanpa sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan membaca sholawat akan mengundang salat Allah. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Yang bersalawat kepada Rasulullah sekali, Allah akan balas dengan 10 sholawat. Kalau seandainya 1:1 saja, sudah tidak sebanding. Kalau 1 sholat kita dibalas oleh Allah, 1 enggak sebanding, karena balasan dari Allah tentu lebih agung dan lebih besar lagi. Bagaimana kita bersalawat sekali, ternyata Allah balas 10 kali. Dan buah dari itu semua adalah, kalau sudah Allah bersalawat kepada hambanya, maka artinya kita akan dikeluarkan oleh Allah dari segala kesusahan, kegelapan, kebodohan, dan segala permasalahan, seperti yang difirmankan oleh Allah, walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya. Gelapnya rizki yang haram akan dimudahkan menuju yang halal. Amal kemaksiatan akan mudah untuk ditinggalkan menjadi amal soleh. Dan begitu seterusnya. Maka ini muqaddimah, jangan lupa memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Pastikan
Tidak ada masalah, jangan bicara tentang riya. Kalau tangan kita harus memegang tasbih setiap saat, riya urusan kita dengan Allah sendiri. Sambil kita belajar memerangi riya, tidak usah ragu memegang tasbih. Kalau ternyata kita suka lupa, kita kembali kepada cara-cara orang. HP saja bisa dipegang setiap saat, kenapa tasbih? Kita harus sekarang berubah yang kita pegang. Tasbih, terserah orang ngomong riya, itu urusan nanti. Yang penting kita ingin membiasakan agar kita bersolawat kepada Nabi SAW. Minimal 1000 sekali. Kalau 1000, satu keluarga 5 orang isinya. Kalau anak kecil kita didik mungkin 300. Sebelum tidur, kalau belum selesai, kamu tidak boleh tidur sayangku. Sebelum kau selesaikan urusanmu dengan Rasulullah, baca salawat. Salawat yang paling pendek atau salawat yang paling panjang. Sallallahu ala Muhammad sudah beda. Sallallahu ala Rasul Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad agak panjang sedikit. Atau yang panjang salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Terserah suka-suka salawat apa saja, atau salawat tibil qulub dan semuanya. Intinya jangan sampai anak kita tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau perlu membuat satu jatah, sebetulnya harus ada tim. Misalnya satu keluarga mungkin mengambil jatah 100.000 deh. 100.000 mah kecil dalam sebulan. 100.000 berarti satu orang jadi 500. Anggap saya punya keluarga pengen 1.000.000 salawat di rumahku dalam sebulan ini. 1.000.000 salawat dibagi-bagi nanti. Sehari kali sebulan berapa nanti? Coba ibu hitung-hitung sendiri. Jangan hanya pandai hitung duit. Kita perlu menghitung salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita perlu tampil beda di hadapan Nabi. Nanti suatu ketika nanti di padang mahsyar atau di surga nanti, semoga kita menjadi ahli surga, Nabi Muhammad akan memanggil dan memberdirikan kita. Ini umatku yang aku banggakan. Di saat orang sudah pada lalai dan lupa, ternyata dia menyempatkan waktu untuk membaca salawat kepadaku. Ini anak-anak muda 3.000 kali dalam sehari. Oh, diberdirikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanggaan yang luar biasa. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disabdakan oleh Nabi, fa inni mubahin bikumul umam. Kita akan dibanggakan oleh Nabi di antara umat-umat yang lainnya. Baik, kita langsung saja kepada tafsir kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirati wa kana Allahu sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang pertama adalah ini surat An-Nisa ayat ke-134. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirati. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Pepatah mengatakan sambil menyelam minum air, itu orang cerdas. Jadi kalau ingin melakukan satu pekerjaan, mendapatkan banyak hasil, itu adalah orang pintar, orang cerdas. Allah mengingatkan ada sebagian dari kita ini yang bekerja di dunia untuk dunia. Manfaatnya sedikit, manfaatnya sebatas waktu hidupmu di dunia. Akan tapi Allah memberikan petunjuk yang lebih dahsyat lagi, yaitu engkau melakukan pekerjaan dunia itu karena Allah, maka setelah itu engkau akan diberi oleh Allah hasil dunia dan hasil akhirat. Tapi jika engkau mengerjakan dunia untuk dunia, yang kau dapat hanya dunia saja, akhiratmu tidak dapat.
Akan tapi jika engkau melakukan itu semuanya demi mengharap Allah, mengharap akhirat, maka ketahuilah di dunia engkau akan mendapatkannya, dan lebih dari itu engkau akan petik buahnya nanti di akhirat. Maka ini orang cerdas. Diberitahu oleh Allah, jika engkau mengharapkan man kana yuridu thawabad dunya, barang siapa yang berbuat ini hanya untuk mendapatkan pangkat di dunia atau sanjungan di dunia atau keuntungan di dunia, maka sederhana itu remeh. Akan tapi jika kau rubah niatmu dan caramu, kau dapat duniamu, maka setelah itu kau akan mendapatkan dunia sekaligus mendapatkan akhirat. Ini berlaku untuk apapun, bukan saja urusan berjihad di jalan Allah, bukan. Pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari hendaknya kita harus punya kesadaran kalau kita itu mencari dunia ini akan kita jadikan ini bekal atau sarana atau kendaraan menuju Allah nanti di akhir, menuju akhirat, menuju Allah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kesadaran inilah yang akan menjadikan seorang hamba menjadi beruntung nanti di akhirat. Mungkin ada seorang pengusaha yang bekerja, sering kami ingatkan, berikan waktu hatimu untuk insyaf dan menyadari bahwasanya akhirat itu lebih penting. Duduklah sejenak di meja kerjamu sebelum engkau mulai bekerja, dan pandang dengan harapan akan usahamu itu. Pandanglah dengan sebuah keberhasilan. Seandainya aku berhasil ini, pandang, bercita-cita, berharap aku sekarang akan buat usaha, perusahaan, pabrik atau bertani dan seterusnya. Itu adalah pekerjaan dunia, dan pandanglah dengan harapan untuk mendapatkan keberhasilan di dunia. Akan tapi jangan lupa harus kau tumpangi itu semua dengan sesuatu yang menjadikan roh daripada pekerjaanmu itu, yaitu kesadaran bahwasanya di balik itu aku akan gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menyisihkan waktu, duduk sejenak, sesaat saja di meja kerjanya atau di kantornya atau di sawahnya, hamparan sawah yang yang sudah mulai menguning, atau di saat dia mau bercocok tanam, dia mengingat itu semuanya. Ya Allah, jadikan ini nanti berhasil ya Allah. Berdoa, dan mudahkan aku nanti untuk menyisihkan daripada sebagian hasil ini adalah untukmu ya Allah. Menghadirkan niat. Dan itu memang kalau sudah jatah berhasil akan berhasil, akan tapi karena ada niat kemuliaan, maka ketahuilah ini yang menjadikan Allah akan memberikan thawab, imbalan nanti di akhirat. Adapun di dunia karena kita serius dalam menanganinya, Allah beri, berhasillah tanamannya, berhasillah ini, maka berhasil di dunia dan dia berhasil juga di akhirat. Kalau seandainya kena wereng sekalipun, kalaupun dia itu kena wereng tidak berhasil, ketahuilah tidak berhasil hanya di dunia saja, akan tapi sudah mendapatkan pahala di akhirat. Inilah orang cerdas. Sehingga susah untuk berkeluh kesah. Karena apa? Biarpun tidak berhasil karena niatku sudah benar, aku sudah merencanakan daripada usahaku ini adalah untuk perjuangan di jalanmu ya Allah, akan tapi belum kau mudahkan saat ini, Allah sudah catat akan dapatkan pahala. Dan begitu indahnya orang yang selalu sambung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwasanya thawabul akhirati, pahala atau imbalan gaji di akhirat itu lebih agung daripada gaji di dunia. Maka di saat dia melihat kerugian di dunia, memandang besarnya keberuntungan nanti di akhirat menjadi kecil itu, maka tidak ada orang putus asa setelah itu. Dan itulah orang yang sambung dengan Allah, tidak ada hubbud dunia. Tapi bagi orang yang mencari dunia karena dunia, lihat, tidak ingat tujuannya untuk Allah, tidak jadikan kendaraan menuju Allah, tidak ada pikiran tentang program-program kemuliaan. Lihat, punya toko 7 itu kebakar satu saja stres, masuk rumah sakit. Kenapa pusing? Toko 7 kebakar 3 saja dan masih ada 4, itu sakit. Subhanallah. Karena apa? Dia itu semua hanya untuk dunia yang dicari. Maka dari itu ini pendidikan dari Allah. Dikasih tahu, wa man yurid thawabal dunya, barang siapa yang menginginkan dunia dalam sepak terjangnya di dunia ini hanya untuk dunia, remeh. Ketahuilah Allah punya pahala. Allah yang akan memberi di dunia dan di akhirat. Maka hendaknya kau menuju ke sana, menuju kepada Allah yang maha kaya. Engkau akan diberi oleh Allah di dunia dan akan Allah beri nanti di akhirat. Maka Allah sami'an basira, Allah maha tahu tentang suara hatimu di saat memohon kepada Allah, lintasan-lintasan di batinmu, dan Allah maha tahu tentang apa yang kau kerjakan di semesta ini, apa yang kau lakukan, sepak terjangmu ini Allah maha tahu.
Dan itu nanti niat kemuliaan menuju Allah ini akan membimbing langkah-langkah kita. Dan ketahuilah Allah Maha Tahu. Sehingga karena dia menuju Allah dengan usahanya ingin Allah, ingin cari ridho Allah, ingin menjadikan harta ini kendaraan yang menuju Allah, maka ketahuilah di dalam perjalanannya untuk mencari kekayaan dia akan berusaha dengan cara yang paling bersih. Dan berulang-ulang kami ingatkan, kekayaanmu itu adalah jatah, rezekimu adalah jatah. Dan semua orang dijatah oleh Allah dan tidak akan mati kecuali jatahnya sudah habis. Orang kafir pun bisa menjadi kaya raya jatah, dan seorang mukmin yang beriman yang sangat takut kepada keharaman menjadi kaya juga dijatah. Ada seorang mukmin yang fasik tidak tahu halal haram juga dijatah. Artinya sudah jatah. Akhirnya kalau ada seorang 2016 harus mempunyai uang 1 miliar, itu jatahnya 1 miliar. Tidak akan ada yang bisa mengambilnya. Cuman perbedaannya adalah cara mengambilnya. Ada seorang hamba mengambil jatah melalui cara halal bersih, dan ada yang mengambil dengan cara yang haram. Apapun cara yang engkau lakukan, jatahmu akan sampai. Maka dari itu jangan sampai kita menuju rizki itu dengan cara yang haram. Maka jatah kita akan kita ambil dengan cara yang haram, dimurkai oleh Allah dan dapat jatah. Akan tapi kalau kita berhati-hati, berusaha dengan cara yang benar halal, dan terus kita sambung kepada Allah dan punya harapan-harapan kemuliaan nanti setelah kita mendapatkan keberhasilan dengan niat yang baik, maka kita ambil jatah kita dengan cara yang benar. Nah, inilah orang yang selamat. Itu orang yang benar. Dan Nabi mengajari kita untuk di dunia ini juga berhasil. Allah mengajari dunia berhasil karena thawabud dunia disebut. Bahkan dalam doa diajarkan juga, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berusahalah kau di dunia yang benar, berbisnis yang benar, bercocok tanam yang benar, berusaha yang benar, agar di duniamu kamu baik. Akan tapi jangan lupa thawabul akhirah, pahala di akhirat nanti lebih gede dari itu semuanya, lebih agung. Jadilah engkau orang yang berhasil di dunia, tapi ingat akhirat lebih besar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih bagus, akhirat lebih besar, lebih agung. Akan tapi pun Allah subhanahu wa ta'ala mengajari kita untuk melestarikan hidup kita di dunia, berusaha sebagai khalifah di atas bumi kita ini, maka mencari rezeki yang benar. Sehingga apa? Nilainya ibadah semuanya. Biarpun kita adalah bekerja dalam urusan dunia, tapi kita ingat Allah, dan itu yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yuridu thawabad dunya, jika ada orang pemburu dunia yang ada di sini, setelah itu sadar, aku harus jadikan sepak terjangku ini adalah untuk Allah, dunia akan kita dapat, dan setelah itu akhirat pun akan kita dapat. Ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qist, kunu jadikanlah engkau qawwamuna, ini orang yang benar-benar menegakkan bil qisti, keadilan, menegakkan keadilan di dalam dirimu sendiri, dan menegakkan keadilan di masyarakatmu, di dalam keluargamu, umum ini semuanya. Ayat ini diberi muqaddimah dengan ayat agar kita berbuat adil kepada anak yatim. Jangan kita berbuat dolim kepada anak yatim, anak yang lemah dan seterusnya. Sekarang disempurnakan, keadilan harus kita wujudkan dalam segala kehidupan kita, dan untuk siapa saja. Syuhada lillah, dan hendaknya kita bisa menjadi saksi-saksi kebenaran di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jika itu adalah bukan hakmu, jangan kau bilang itu hakmu. Jika engkau menyaksikan kebenaran yang harus engkau bela, hendaknya kau bela. Walau ala anfusikum, biarpun ternyata yang harus kalah adalah dirimu sendiri. Ini pendidikan luar biasa. Berbuat adil. Kalau bukan hakmu, ya jangan kau ambil. Kebenaran itu yang harus kita utamakan, bukan aku. Di saat orang pada lupa dengan kebenaran karena terlihat di mata dan hatinya adalah keakuannya atau egoisnya, egonya yang terlihat, yang tampak menjadi seorang yang egois. Dia tampak ego, aku, sehingga lupa tentang keadilan. Enggak peduli dia berbuat dolim dengan siapapun, kadang lihat aku, maka langsung dihantam. Walau ala anfusikum, berbuatlah adil kalian semuanya, biarpun yang dirugikan adalah dirimu sendiri, karena keadilan ini adalah kemuliaan, dan akan mendapatkan kemuliaan, termasuk di antara yang mendapatkan payung Allah di saat tidak ada payung lagi selain payung Allah nanti di padang mahsyar. Berbuat adil, dan itu menjadi sebab lestarinya semesta ini. Hidup semakin indah dengan keadilan ini.
Dan dengan tidak adanya keadilan akan rancu, hancur, berantakan. Bukan urusan orang yang banyak, 2 orang saja, lihat. Kalau tidak adil sudah tidak, pincang namanya. Maka keadilan di sini adalah walau ala anfusikum, sebab kebanyakan orang adalah tidak bisa adil di saat berurusan dengan dirinya sendiri. Sehingga menjadi orang yang berkhianat. Semestinya dia mengatakan A, akan tapi karena ada kepentingan dirinya, maka tidak dikatakan A. Karena kalau aku berkata A, maka ada kerugian padaku. Termasuk ini menyangkut para ulama dengan fatwanya anak kepentingan pondoknya. Sudah berlalu ini sayangnya pilkada ini. Hanya mengentingkan pondok mau dibangun saja sudah nggak mau adil, lihat. Tetap saja dipilih orang yang tanda-tanda membuat kehancuran di muka bumi, lihat. Ini amanah di hadapan Allah, sengsara itu di akhirat. Ya ini kan nggak adil sudah. Melihat kebenaran hanya untuk kepentingan aku. Pondoknya memang kelihatannya pondok umat Islam, tapi ada akunya, pondokku. Aku lagi ego. Ala anfusikum. Hanya gara-gara keponakan saja langsung dipilih, padahal jahatnya nggak karu-karuan selama ini misalnya. Ala anfusikum. Hanya karena ada akunya, wala ala anfusikum. Jadi orang berbuat adil itu menjadi berat kalau sudah dia terbebani dengan ego tersebut. Akunya yang sering tampak. Aku. Biarpun itu pondokku, anak pamanku, atau mungkin pamanku, keponakanku, ada aku. Kalau sudah ada akunya nih, maka langsung dipangkas. Walau ala anfusikum. Biarpun dirimu sendiri bakal dirugikan dengan keadilan itu, maka ketahuilah di hadapan Allah lebih mulia daripada kau harus berkhianat lalu berbuat tidak adil. Awil walidain. Nah ini biasanya ini adalah kecenderungan kepada kerabat, orang tua, ini akunya lagi. Wal akrabin, kerabat. Nah ini sudah tidak bisa berbuat adil. Bahkan mungkin hanya karena ini seagama denganku harus aku bela. Sudah ingat cerita Tu'mah, cerita seorang muslim yang munafik mencuri. Setelah itu barang curiannya diteletakkan di depannya orang Yahudi, sehingga orang Yahudi yang tertuduh seorang munafik yang muslim ini meyakini bahwa Nabi Muhammad akan membela dia. Dan hampir Nabi Muhammad membela, tapi Nabi tidak akan berbuat salah dan tidak akan bisa berbuat salah. Ada wahyu turun, dikasih tahu bahwasanya yang benar adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ini tidak melakukan itu semuanya. Tu'mahnya lari, dan dia adalah ada orang mencoreng Islam, akhirnya mati dalam keadaan murtad, kejatuhan dinding dan mati di Mekah sana. Lihat, adalah orang, biarpun orang Yahudi, kalau memang dia benar perlu dibela, ya perlu dibela. Orang Nasrani, Islam itu adil. Kadang-kadang urusan ini cara pandang kita, orang yang ada di kiri kanan kita dengan pandangan yang salah. Kalau sudah kerabat terus dibela, wah, kalau orang lain biarin, terserah. Jadi tingkat persengketaan itu macam-macam. Ada adik bermusuhan dengan adiknya, membela aku, membela adiknya dengan orang lain karena adikku, membela keluarganya, kabilahku. Urusan dengan sahabat seagama denganku, biarpun bukan seagama dengannya, kalau salah harus disalahkan, kalau benar harus dibenarkan. Dan kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membuat keadilan yang luar biasa dan mendikan ternyuh orang di luar Islam di saat anaknya, dalam riwayat anak Amr ibn al-As atau siapa anaknya, salah satu gubernur di Mesir, lepasnya di saat berjalan begitu nginjek, ada seorang Yahudi nginjek sorbannya, nginjek jubahnya anak gubernur ini. Rupanya karena diinjak, ditempeleng itu orang. Dan orang Yahudi ditempeleng, ngadu ke Sayyidina Umar bin Khattab. Di saat ngadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dipanggillah anak gubernur itu, suruh ke sini. Ditanya, apakah kau betul menempeleng? Iya, karena dia nginjak. Saya nginjak tidak sengaja karena di jalan umum. Baik. Kalau begitu apa ketegasan Sayyidina Umar bin Khattab? Membuat keadilan. Sayyidina Umar berkata, hai orang Yahudi, tempeleng itu orang. Tempeleng. Iya, karena dia telah tempeleng, harus dibalas dengan tempelengan. Subhanallah. Dengan keadilan menjadikan orang Yahudi mengatakan, tidak ya khalifah, saya tidak akan menempeleng dia, akan tapi aku kagum dengan agamamu, aku masuk Islam sekarang. Jadi keadilan harus tampak. Jangan sampai kita berbuat tidak adil hanya ada aku di situ. Walau ala anfusikum yakunu ghaniyan au faqiran. Lah ini juga biasanya ini ketidakadilan itu muncul karena sok jadi
pembela kaum minoritas. Oh, ini sok jadi pahlawan di akhir zaman. Biarpun minoritas, kalau berbuat dolim harus disalahkan, bukan pembela kaum fakir. Makanya kami selalu mengatakan berbuat adil harus, tidak boleh kita berbuat dolim kepada siapapun, termasuk pada orang kaya. Demi membela orang kafir tidak diperkenankan. Demi membela orang kafir lalu dolim kepada orang kaya. Contoh, zakat fitrah itu dinaikkan. Sudah ada aturannya 2,5 kilo kurang lebihnya. Ya karena aku orang kaya, peraturan di negeri ini, di kampung ini, zakatnya orang kaya yang omsetnya sekitar ini, zakatnya 1 karung, haram. Biarpun rasanya membela orang fakir, nggak boleh. Alasan membela orang fakir lalu berbuat dolim kepada orang kaya juga tidak boleh. Lebih-lebih berbuat dolim kepada si fakir membela si kaya. Jadi berbuat dolim tidak diperkenankan, harus adil di sini, keadilan. Dan memang kadang-kadang ini orang tertipu sehingga membela kaum minoritas. Lihat di negeri kita ini lagi unik, lihat. Alasan membela kaum minoritas. Kalau kaum mayoritas belum diinjak-injak oleh kaum minoritas, oh, kasihan namanya minoritas. Sabar saja kamu lah. Enak aja ini. Tegakkan kebenaran dong. Biarpun kaum minoritas, kalau memang dia berbuat salah harus kita hukum. Sebab di dalam Islam itu akan melindungi kaum minoritas. Tanpa ada pahlawan-pahlawan palsu itu. Islam tetap melindungi kaum minoritas dia. Dan ini sudah terjadi dari masa ke masa. Dan tentremnya negeri ini adalah karena kita adalah kaum mayoritas, adalah kaum muslimin. Baik. Jadi sekarang ada pembela-pembela kaum minoritas, sok menjaga. Kalau ada sedikit kaum minoritas diperlakukan oleh kaum mayoritas, padahal kaum mayoritas pun bukan menyetujui, hanya orang per orang yang melakukan tindak kejahatan kepada kaum minoritas. Itu langsung diekspos di media-media, diangkat. Sudahlah, karena mereka tidak mengerti keadilan. Dan kadang-kadang sok ustadz ini, atau pakai kopiah langsung ngaku ustadz, mungkin ngaku ini pembela kaum minoritas. Tidak, yang dibela adalah kebenaran. Apakah kebenaran itu ditaati kaum mayoritas atau kaum minoritas? Di orang kaya atau di orang miskin? Sama. Harus ditegakkan. Dan ayat ini turun suatu ketika Nabi Muhammad SAW suatu ketika akan membela. Ini ada sebab nuzulnya ini. Imam Ibn Abi Hatim mengeluarkan satu riwayat. Ini turun kepada Nabi SAW waktu terjadi persengketaan antara dua orang laki-laki, orang kaya dan orang fakir. Dan hampir Nabi itu membela si fakir. Karena umumnya orang fakir kadang-kadang umumnya terdolimi. Karena tidak bisa ngomong, tidak punya relasi, tidak punya kawan, tidak punya ini. Sehingga di saat didolimi dia hampir, tapi Nabi tidak akan melakukan kesalahan. Hampir Nabi membela kaum fakir. Dalam bahasa kita hampir membela kaum minoritas. Dan berpendapat bahasanya orang fakir itu hampir tidak didolimi. Ternyata kejadiannya kebalikannya. Maka turunlah ayat ini. Apakah itu kaya, fakir, bukan jadi ukuran. Yang penting kebenaran harus ditegakkan. Dan ini yang harus ada. Dan ini pendidikan luar biasa dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuatlah adil kepada siapapun. Jangan sampai kita menyayangi sekelompok lalu berbuat dolim dengan yang lainnya. Kalau kita memberikan perhatian lebih tanpa berbuat dolim adalah satu hal yang wajar. Contoh, karena ada tetangga kita fakir dan dia sakit, maka kita perhatian lebih. Maka ini adalah tapi tanpa berbuat dolim dengan si kaya. Mungkin ada seorang ibu bapak yang punya anak cacat, punya kekurangan fisik atau kekurangan akalnya, maka dia memperhatikan lebih tanpa harus berbuat dolim kepada abang-abangnya, memperlakukan lebih dengan yang lemah, ya, tapi tanpa harus tidak adil. Tanpa harus tidak adil. Diajak faham anak-anak ini karena lemah. Bahkan hendaknya kita itu memihak orang lemah itu, iya, akan tapi tanpa harus berbuat dolim kepada si kaya. Bahkan kemenangan kita adalah justru dengan yang lemah kalau kita faham. Pun demikian keyakinan ini jangan sampai menjadikan kita dolim kepada si lemah. Nabi pernah mengatakan dalam banyak riwayat, hal tunsaruna illa bi fuqaraikum, sungguh engkau tidak akan diberi pertolongan oleh Allah kecuali karena orang fakir yang ada di kiri kanan. Hal tunsaruna illa bi du'afaikum, dalam riwayat, sungguh engkau tidak akan diberi pertolongan oleh Allah kecuali karena ada orang lemah-lemah yang ada di kiri kananmu yang setiap hari menengadahkan tangan dan mohon kepada Allah sehingga diangkat bala bencana dari kampung ini. Ana indal munkasarati qulubuhum, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku bersama orang-orang lemah itu. Lihat.
Dan masih banyak riwayat-riwayat tentang bagaimana orang lemah itu ternyata dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang fakir, orang sakit, abdi maritu falam ta'udni. Allah menyeru, ya ibna Adam, wahai anak Adam, atau ayam ya abdi, wahai hamba Allah, hambaku, maritu falam ta'udni. Aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Fakaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, ya Allah, bagaimana aku akan kunjung kepadamu sementara engkau adalah Tuhan semesta alam. Oh bukan. Amar ra'aita, apakah kau tidak tahu bahasanya anna fulanan, sesungguhnya si fulan sakit. Kalau seandainya kau datang kepadanya, niscaya aku akan bersamanya. Maksudnya apa? Pengkabulan doa, rahmat, kunjung orang sakit. Bukan Allah duduk dengan orang sakit, bukan Allah sakit secara sesungguhnya, bukan. Artinya Allah bersama orang-orang lemah, Allah bersama-sama orang sakit. Lah, jangan sampai kita kebablasan memahami ini lalu sampai kita berbuat zalim dengan si kaya. Tidak boleh. Adil, harus berkasih sayanglah kepada si fakir, tapi tanpa harus berbuat zalim dengan si kaya. Dulu katanya ada film apa itu, tidak tahu, kita tidak pernah dengar. Atau film orang berbuat baik, nyuri miliknya orang kaya dibagi-bagi untuk orang fakir. Ya nggak boleh lah, mau nyuri ya nyuri, potong tangannya. Kalau istilah maling aguno, nah nggak ada itu. Jadi maling yang berjasa, maling berjasa. Jadi ya nyuri bukan untuk dirinya sendiri, nyuri miliknya orang kaya, kemudian dibagi-bagi orang fakir. Nggak begitu aturannya. Ada haknya orang fakir dengan istilah zakat. Maka dari mimbar ini kami sering menyampaikan, tolong adil, zakat berikan kepada yang berhak. Zakat berikan kepada yang berhak, pun demikian jangan mewajibkan zakat kepada orang yang tidak wajib zakat, itu juga zalim. Biarpun alasannya membela si fakir. Mewajibkan zakat kepada orang yang tidak wajib zakat adalah haram, karena mengambil haknya orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Zalim. Hanya gara-gara orang kaya, wah orang kaya ini lumayan nih, oh wajib zakat. Termasuk yang selasa ini beredar adalah orang jual aset suruh bayar zakat. Biarpun 1 miliar, 1 triliun, jual aset tidak wajib zakat. Jangan tamak dengan hartanya orang kaya. Enggak, selagi tidak wajib zakat, karena dia jual miliknya sendiri, bukan dia jual beli. Begitu juga jangan zalim kepada si fakir. Jangan berbuat zalim kepada si fakir dengan salah menyalurkan zakat untuknya si fakir. Innamas shadaqatul fuqara, didahulukan orang fakir dan sebagainya. Jangan membuat tafsir yang aneh-aneh masalah fisabilillah dan yang lainnya. Si fakir tuh lihat. Hari ini pun kita ada beberapa orang yang belum bisa kita selesaikan, dia sakit di rumah sakitnya. Karena tidak ada uang untuk menyelesaikan itu semuanya. Akankah setelah itu uangnya kita gunakan untuk bangun pondok pesantren misalnya? Sangat luas ini permasalahannya. Sampai dalam takbir Qur'ani mengatakan qawwamina, bukan qaimina, qawwamina. Benar-benar sungguh-sungguh melakukan keadilan. Bukan berbuatlah adil, tidak, qawwamin. Di sini ada penekanan. Qawwamin, sungguh-sungguh, benar-benar menegakkan keadilan. Fallahu awla bihima. Jangan karena kefakirannya lalu kamu bela, jangan karena kekayaannya kamu bela. Katakanlah Allah awla bihima, Allah yang lebih tahu tentang itu semuanya. Tentang mana hak-hak orang fakir, hak orang kaya, maka aturan syariat harus kau patuhi. Ada Allah Maha Adil. Allah menjadikan si kaya, si fakir itu semua dengan keadilan. Siap memberikan si kaya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada ketentuan dari Allah yang kau tidak perlu protes. Dan tidak perlu kau seolah-olah lebih hebat, seolah-olah lebih peduli kepada si fakir. Makanya mengatakan anna aula. Allah aula. Fallahu aula. Jadi Allah lebih mengerti, lebih peduli, lebih berhak untuk ngurusi mereka daripada engkau. Jangan sok menjadi pahlawan seolah-olah lebih hebat dari Tuhan, lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Mencaci si kaya dan sebagainya gara-gara si fakir yang ada di kiri kanannya. Tidak, kita mencaci si kaya pun berbuat zalim tidak diperkenankan. Lihat keadilan harus ditegakkan. Fala tattabi'ul hawa. Nah ini sebab ketidakadilan karena mengikuti hawa nafsu, bukan ikut Allah. Pengen dibilang sebagai oh ini pembela kaum minoritas, tercatat dia adalah pahlawan kaum minoritas. Wah di media sebut-sebut, bukan karena Allah, hanya pengen besok disebut oleh koran kalau dia pembela kaum minoritas, sementara dia berbuat zalim kepada kaum mayoritas.
Enggak akan disanjung oleh Allah. Maka wala tattabi'ul hawa, jangan kau ikuti hawa nafsumu yang menjadikan dirimu tidak adil. Hawa nafsumu yang cenderung kepada si fakir, hawa nafsu yang cenderung kepada si lemah, hawa nafsumu yang cenderung kepada si, sampai menjadikan kau berbuat zalim kepada si kaya dan si kuat, zalim akan tapi adil. Wala tattabi'ul hawa an ta'dilu, jangan sampai engkau mengikuti hawa nafsu hingga menjadi engkau berbuat tidak adil. Wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ingatkan, apapun yang kau lakukan dari perilaku lahirmu yang kau kemas seolah-olah kau pembela si fakir dan sebagainya, seolah kau adalah orang yang punya hati hidup untuk orang fakir, sehingga kau berdiri orang fakir atau kepada kaum minoritas sekalipun, Allah tahu apa di dalam hatimu, niatmu apa itu. Kalau kau berbuat zalim pasti niatmu bukan benar, bukan karena Allah, salah. Sehingga dikatakan wa intalu, jika kau merubah yang seharusnya kau bersaksi untuk membela si ini, si A, akan tapi karena ada kepentingan di dalam dirimu yang tersembunyi, biarpun itu jauh itu kepentingan tidak secara langsung, hanya oh mantuku ada di situ, oh mantu jauh, orang lain bisa saja dicerai anaknya itu, tapi ada telu kau rubah, lalu kau rubah, seharusnya kebenaran harus kau ucapkan, tapi gara-gara itu ada orang-orangmu lalu kau rubah. Atau tu'ridu, kau berpaling, nggak berani ngomong, datang saja, kalau datang nanti bahaya nih, mantu saya di situ, biarin deh. Oh Allah tahu, biarpun manusia tidak tahu kalau anda itu berbuat zalim dengan kesaksian palsumu, atau engkau tidak mau bersaksi, engkau menghindar dari menampakkan kebenaran, Allah maha tahu, biarpun sak masyarakat nggak ada yang tahu. Engkau tahu sebetulnya yang jahat adalah mantu saya itu, cuman ya ada anak saya di situ, aduh, diam-diam pura-pura tidak tahu, berjalanlah kezaliman. Bukan anda yang melakukan kezaliman, tapi anda ikut andil, anda tidak mau menampakkan kebenaran. Termasuk amanat-amanat memilih pemimpin dan seterusnya, Masya Allah, ngeri, bingung semuanya, ketidakadilan ini. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, awas, Allah maha tahu, khabir, maha tahu, maha mengerti apa yang kau lakukan dengan amal lahirmu dan amal batinmu. Allah maha tahu, Allah maha tahu dengan apa yang kau lakukan dengan lahir dan batinmu. Allah maha tahu lintasan-lintasan batinmu di saat engkau melakukan itu semuanya, Allah maha tahu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Kemudian dilanjutkan seruan kepada orang-orang yang beriman tadi. Tadi yang seru adalah orang yang beriman. Orang beriman hendaknya berbuat adil, jangan sampai imanmu hanya iman di lidah saja, tidak sampai ke hati dan tidak diterima oleh Allah. Iman ikrar dengan lidahmu, tapi hatimu bukan lidahnya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, sama ya ayyuhalladzina amanu kunu, ya ayyuhalladzina aminu tadi. Hei orang-orang yang beriman, berimanlah. Di pungkasan, di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Loh, kita orang beriman kok suruh beriman? Iya, sebab modelmu tuh banyak kayak modelnya ahli iman, tapi ternyata belum benar tuh. Maka aminu. Karena perilaku bukan perilaku ahli iman, tidak adil, berbuat jahat, zalim. Lihat kezaliman sekarang sudah tanggung-tanggung, lihat. Kezaliman, Masya Allah, rebut waris. Apalagi macam-macam sudah. Kalau disebut habis waktu, terlalu banyak kezaliman. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu, ya ayyuhalladzina amanu, ini dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amini, ya ayyuhalladzina amanu aminu, berimanlah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Duh, kami sudah beriman, kau sudah, iya, ente ini sudah ngaku iman, ke masjid iya, majelis iya, tapi perilakumu itu loh. Sudah dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir enggak baik-baik sama tetangga. Sama tetangga enggak tegur sapa, berapa bulan enggak tegur sapa kamu? Padahal kalau di majelis nangis kau itu,
Kalau zikir kau yang paling basah matamu tuh. Basah air mata apa itu? Ini. Makanya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hei orang-orang yang selama ini ngaku beriman, imanlah dengan benar-benar tuh. Aminu. Billahi kepada Allah, untuk menyadarkan kembali agar kita sadar bahwasanya perilaku kita disaksikan oleh Allah dan Allah Maha tahu. Harus ada perubahan dong. Apa yang kita lakukan selama ini? Wa rasulihi, iman kepada Rasul, dan iman kita untuk memperbaharui iman kita, mengoreksi apa yang ada di hati kita, memperbaharui iman kita, terus koreksi, jangan sampai kita imannya di lidah saja. Karena iman memang ada di dalam hati kita. Iman adalah di dalam hati, akan tapi akan diterjemahkan oleh anggota tubuh dan perilaku lahir. Kalau orang hanya mengaku dirinya beriman tapi perilaku lahirnya jauh daripada sifat-sifatnya ahli iman, dialah orang-orang munafik. Bukan orang munafik, orang fasik. Kalau munafik itu kebalikannya, lahirnya baik tapi hatinya tidak ada, fasik. Dan bisa saja sebetulnya tidak ada iman di dalam hatinya, berarti adalah lahir batinnya sudah nggak ada iman. Lahir batinnya tidak ada iman. Dan keimanan ini diperbaharui lagi. Beriman kepada Allah diperbaharui. Imanmu kepada Allah harus kau benahi lagi. Wa rasulihi, dan kepada utusan-utusan Allah. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan apa kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada Nabi. Harus kamu yakini itu kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan juga kitab-kitab umat terdahulu. Kita harus meyakini itu adalah kitab. Allah turunkan Injil, Allah turunkan Taurat, Allah turunkan Zabur, Allah turunkan suhuf-suhuf kepada Sayyidina Musa, kepada Sayyidina Ibrahim. Allah turunkan itu semua, harus kita yakin. Kalau ternyata ada Injil yang mendapatkan perubahan, ini salah yang merubah. Tapi kita meyakini bahwasanya Injil adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah dan bukan kitab Injil yang sudah berubah. Harus kita yakini. Maka yang mengatakan kitab Injil bukan kitab suci yang diturunkan oleh Allah, maka kafir. Kita harus meyakini Injil adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Akan tapi selain daripada Al-Quran tidak ada yang dijaga. Memang oleh Allah dibuat semacam itu karena Allah ingin menampakkan keistimewaan Al-Quran, syariat penutup. Sehingga semua kitab suci bisa dirubah, tapi Al-Quran tidak. Tidak ada yang bisa berubah. Merubah hurufnya sedikit saja tidak bisa. Kalaupun ada orang bakal ketahuan dia dari masa ke masa. Biarpun para hufat ini, para hafal penghafal, bukan penghafal Quran yang menjaga. Jangan sok. Yang menjaga Al-Quran sehingga Al-Quran tetap utuh, bukan menghafal Al-Quran. Agar yang menjaga adalah Allah. Ini terjadi di negeri kafir sana. Ini kenyataan, ini cerita, ini sudah lama. Ini ceritanya ada orang-orang. Ini di Amerika sana dikisahkan bahwasanya ada mencetak Al-Quran yang sudah dipalsukan, ada dirubah untuk dijadikan fitnah nanti. Bahasanya Al-Quran dan perubahan. Ini ada sekelompok orang kaya atau bagaimana mencetak Al-Quran yang sudah dirubah. Mau disebar, mau dibagi-bagi ke pelosok-pelosok yang orang-orang Islam yang atau membuat fitnah tadi. Belum sempat disebarkan, ini cerita sudah lama. Sebelum disebarkan, rupanya di situ ada orang di luar Islam yang menemukan Quran ini. Wah, seneng. Rupanya apa? Wah, Al-Quran sudah dirubah juga. Akhirnya diangkat waktu itu bahwasanya Al-Quran juga tidak asli juga karena Al-Quran banyak dirubah. Setelah dilacak ternyata apa? Saudaranya sendiri ya, seagama dengan dia yang membuat perubahan. Akhirnya diungkap dari mana siapa yang mencetak. Jadi yang membongkar bukan penghafal Quran. Maka penghafal Quran jangan sombong kalau dia menjaga Al-Quran, enggak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang menurunkan Al-Quran adalah Allah, yang menjaga juga Allah. Biarpun para hufat tidak ada semuanya, Al-Quran tetap terjaga. Al-Quran tetap terjaga. Lihat, yang membongkar adalah juga orang yang seagama dengan mereka. Seagama dengan mencetak, cuma kan tidak semuanya tahu. Misalnya ada orang yang agama, satu punya agama, dia merubah Al-Quran, tidak ngomong sama temennya. Lalu temennya ini menemukan, wih, Al-Quran ini ada perubahan nih. Yang nyetak adalah sahabatnya sendiri. Aneh. Begitulah Allah membongkar. Dan tidak ada orang yang bisa merubah Al-Quran.
Makanya Syekh Mutawalli Sha'ri punya ungkapan yang luar biasa masalah penghafal Quran. Kunna nu'maru bitadabburil Qur'ani. Kita ini diutus, diperintahkan oleh Allah untuk merenungi Al-Quran, faham isi Al-Quran. Wa qad takaffalallahu bihifdhi. Adapun yang menjaga Al-Quran adalah Allah, bukan kita. Walakinna, akan tapi kita semua insaghalna, telah sibuk bihifdhihi, menghafal Quran. Wa tarakna tadaburah, tapi sering lebih banyak kita meninggalkan merenungi Al-Quran. Kita lebih sibuk menghafal Al-Quran, tapi lupa merenungi Al-Quran. Itu Syekh Mutawalli Sha'ri adalah Syekhul Masyayikh di dalam urusan Al-Quran dan tafsir. Adalah seorang soleh, seorang yang sangat soleh dan wali. Beliau adalah seorang besar, baru meninggal beberapa waktu yang lalu. Syekh Mutawalli Sha'ri mengatakan, kita ini disuruh merenungi Al-Quran, memahami Al-Quran, adapun yang menjaga Al-Quran adalah Allah, bukan penghafal Quran. Beliau penghafal Quran dan gurunya para penghafal Quran. Cuman kita sering sibuk ngafalin Quran, tapi lupa merenungi Al-Quran. Menghafal Quran tidak wajib. Siapa yang wajibkan Al-Quran? Cuman punya keutamaan, iya. Makanya kita membuat tahfidzul Quran di belakang. Makanya kita ingatkan anak-anak, tujuanmu bukan menghafal Quran saja. Akan tapi tujuanmu harus lebih dari itu nanti, untuk tadabburul Quran, memahami Al-Quran. Baik, Al-Quran dijaga oleh Allah. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapapun yang kafir, ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan, tidak beriman kepada malaikat, kembali rukun iman. Pembahasan luas terkait yakin dengan hati kita bahwasanya Allah punya malaikat-malaikat, Allah punya nabi-nabi, Allah punya utusan-utusan, Allah punya kitab suci, harus kita yakini. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Yang wajib kita yakini yaitu kitab suci, kitab suci. Biarpun nanti ada kitab-kitab suci yang lainnya, karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita tidak perlu mencari nama-nama kitab suci selagi tidak jelas disebutkan. Apakah mungkin Allah menurunkan kitab suci selain daripada 4 itu? Oh, sangat mungkin. Karena sebanyak nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah, yang diutus oleh Allah, sebanyak rasul yang diutus Allah, mungkin sekali Allah memberikan kitab suci. Akan tapi selagi tidak disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita tidak wajib untuk mencari nama-namanya. Begitu juga nama-nama nabi yang selama ini disebutkan dalam Al-Quran, maka itu yang perlu kita yakini. Dan yang mengingkari hukumnya kafir. Selagi disebutkan dalam Al-Quran Nabi Ibrahim, Ismail, dan seterusnya, wajib kita meyakini karena disebutkan dalam Al-Quran. Iman kita harus. Dan beriman kepada hari akhir, bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan ini. Dan ini adalah kunci sebetulnya. Iman kepada hari akhir ini kunci untuk kita selalu waspada, bahwasanya ada kehidupan nanti setelah kehidupan di dunia ini, kehidupan yang lebih panjang lagi. Kehidupan yang lebih panjang nanti di akhirat. Bukan 70 tahun. Di alam penantian, alam barzah saja sudah puluhan, ratusan tahun. Bahkan ribuan tahun. Ribuan tahun. Akan tapi ketahuilah, nanti di akhir, hari-hari akhir lebih dari itu semuanya. Amat pendek, dan maha kasih Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk berjuang dalam waktu yang pendek, untuk mendapatkan keberuntungan dalam waktu yang tidak berbatas. Kita menahan untuk tidak bermaksiat. Kalau bermaksiat segera minta ampun dalam waktu yang singkat. Kalau dihitung-hitung mulai dari usia balik Anda 12 tahun atau 13, anggap saja 15 tahun. Setelah itu baru Anda dituntut, bukan dituntut, diminta untuk menjaga agar tidak bermaksiat, menjaga untuk selalu melakukan ketaatan dan seterusnya dalam waktu yang singkat. Kalau umurnya pendek, sebenarnya lebih pendek perjuangannya itu. Untuk menemui godaannya lebih pendek. Semuanya pengen panjang umur ya, amin. Sebenarnya kalau orang tahu itu ujian itu pengennya pendek, selesai dan beres, lulus gitu ya. Lulus. Tapi begitulah di dunia. 60 tahun kalau umurnya, 70 tahun berarti berapa? 70 tahun buat 5. 55 tahun. 50 tahun suruh berjuang. 50 tahun dibanding dengan hidup yang tidak ada batasnya. Maha kasih Allah untuk menahan kita dari kemaksiatan dalam waktu yang singkat, untuk kejayaan nanti dalam waktu yang tidak berbatas. Untuk melakukan ketaatan dalam waktu yang singkat itu pun banyak kemurahan-kemurahan. Kalau pergian boleh mengkosor, sakit boleh dikurang, macam-macam.
dalam waktu yang singkat 70 tahun untuk mendapatkan kebahagiaan yang panjang dan sungguh maha kasih Allah. Tapi itu semua hubungannya dengan iman kepada hari akhir. Yang tidak punya iman kepada hari akhir hanya akan berbuat di dunia untuk dunia, dan na'udzubillah, hidupnya hanya sebatas itu saja. Tapi kita yang punya iman kepada hari akhir, maka hendaknya kita cerdas. Setelah kehidupan ini ada kehidupan lagi. Dan orang yang cerdas akan itu, maka ia akan selalu menjadi orang yang senantiasa berbekal diri. Berbekal diri. Dan bekal kita adalah bukan tumbukan uang. Lalu kita tabung nanti saya masukkan di sebuah lembaga keuangan, nanti akan saya ambil di akhirat. Oh enggak bisa diambil, itu ketinggalan di bank nanti itu. Tapi yang kita gunakan untuk pesantren, masjid, fakir miskin, oh itu nabungnya. Jadi tabunganmu mana, kan gitu loh. Hendaknya kita punya tabungan untuk di akhirat nanti. Tabungan untuk di akhirat. Karena kita punya keyakinan bahasanya kita akan hidup setelah di dunia ini. Ada kehidupan yang lebih panjang nanti di akhirat. Dan ini hubungannya dengan keimanan. Maka dikatakan ayun nasi akyas, siapakah orang yang paling cerdas? Bukan orang yang ringking tulus dalam sekolahnya, bukan. Bukan orang yang menghafal Al-Quran dalam 2 bulan. Bukan orang yang menghafal Alfiyah Ibnu Malik dari belakang. Ngapain ngafalin dari belakang? Orang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling sering mengingat kematian dirinya. Bukan mengingat kalau dia bakal mati, tidak. Mengingat bahwasanya setelah kehidupan di dunia ada kehidupan yang panjang. Dan semua perilaku kita di dunia ini ada buahnya. Jika kejahatan akan kita petik kejahatan itu nanti di akhirat. Dan jika kebaikan yang kita lakukan akan kita petik buah ini nanti di akhirat. Dan mari kita semuanya sadar akan akhirat. Maka diperbarui. Aminu. Hei orang yang selama ini sudah mengaku beriman. Semuanya ditanya akan hari kiamat tiba. Ada siksa kubur. Siap hari dengar. Ada ini. Akan tapi ternyata perilaku kita seperti orang yang tidak meyakini itu semua. Sehingga betul. Aku tidak pernah melihat, dikatakan oleh sebagian para sholihin, para ulama. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang sangat diyakini sangat mirip dengan sesuatu yang sangat diragukan, yaitu seperti kematian. Orang itu dengan kematian, mati itu semuanya yakin, ya, semuanya bakal mati. Ada yang ngomong saya tidak akan mati? Semua yakin kematian itu akan tiba. Akan tapi perilaku kita itu seperti tidak meyakini kalau kematian itu tiba. Subhanallah. Sehari yang lalu sahabat kita, seumur kita, meninggal mendahului kita. Mulia dia dalam keadaan sakit lama, kemudian diambil oleh Allah. Umur seumur. Belum sempat berubah kayaknya. Akan tapi itulah kalau sudah waktunya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itu sangat diyakini oleh semua orang, akan tapi perilaku manusia ini seolah-olah seperti tidak akan mati. Ini problem. Ini maka aminu, ayo perbaharui lagi imanmu, kesadaranmu akan hari akhir. Sehingga kezalimanmu dengan saudaramu itu akan kau petik nanti di akhirat. Kalau tidak segera kau beresin selagi di dunia ini. Kemaksiatan yang kau lakukan akan kau petik kecuali kau akan sadar, berhenti dan memohon ampun kepada Allah. Kezalimanmu itu akan kau petik nanti ini, sadar. Dan tidak akan luput. Tidak akan ada yang enggak ketahuan nanti. Ah, ini saya sembunyi di sini, Allah enggak tahu. Allah Maha tahu. Dicatat oleh malaikat raqib dan atid, semuanya akan mencatat amal. Dan malaikat mencatatnya bukan karena Allah tidak tahu, lalu malaikat disuruh Anda, Allah Maha tahu. Apa yang kita lakukan di saat sendiri, Allah Maha tahu. Apa yang kita lakukan di saat sepi, Allah Maha tahu. Biarpun manusia tidak tahu. Sekarang waktunya kita berpikir, menguatkan keimanan kembali. Aminu. Kalau ternyata iman kita tidak segera kita berbaharui, takut kita sudah menjadi orang yang tidak beriman lagi. Biarpun lidah kita mengucapkan kalimat iman. Maka di sana ada orang-orang munafik. Secara lahir dia adalah orang yang beriman, bergaul dengan kaum muslimin, menghadiri majelis-majelis mulia. Akan tapi ternyata hatinya sama sekali tidak sambung dengan kemuliaan tersebut. Maka orang yang semacam ini kelihatannya beriman, tapi sesungguhnya sudah tidak ada iman di dalam hatinya. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia bukan sekedar sesat, tapi sangat jauh. Kalau tersesat masih bisa kembali, tapi kalau dhalalan ba'ida, jauh keluar daripada kebenaran, keluar daripada iman. Di mana? Bukan di surga lagi, tempatnya di neraka jahanam. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan, renungan-renungan kita pada pagi hari ini, tadabbur kita kepada ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Lihat, kalau sudah Allah memberikan pemahaman luar biasa, tiba-tiba kita faham, kemudian kita menjadi orang yang sangat susah untuk berbuat zalim. Kita akan selalu berbuat adil.
Dan semoga Allah membimbing kita untuk menegakkan keadilan di dalam rumah kita, di dalam diri kita, di dalam rumah kita, dan di dalam masyarakat kita. Wallahu a'lam bissawab. Syukron katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga kita yang hadir di sini, ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para hadirin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah ataupun para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bertanya, kami persilakan dan kami berikan kesempatan kepada jamaah yang hadir, dari jamaah bapak-bapak dan jamaah ibu-ibu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalli alaihi wa sallam. Pada guru kita semua, Buya Yahya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat, supaya kita sebagai jamaah untuk mendengarkan apa yang dinasihatkan, manfaat. Buya Yahya, saya mau bertanya, di Masjid Jaya Ketua DKM, yaitu waktu Lebaran Idul Fitri yang 2014 itu lebihan zakat atau bukan, karena saya bukan DKM-nya, sebagai jamaah, itu beras ada beberapa kintal dijual untuk membangun pagar masjid. Saya bagi jamaah yang awam itu apakah boleh apa tidak? Saya kurang setuju itu ya, zakat dijual untuk membangun pagar masjid, karena kata Buya itu tidak boleh untuk membangun itu. Jadi atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu-ibu. Ya, alat. Belakang. Belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf, Bu ya. Yang saya tanyakan, bagaimana seorang perempuan yang hafid Al-Quran sedang haid terus membaca Al-Quran diniati zikir, terus bacaan Al-Quran tersebut diniatkan untuk hadiah pahalanya buat orang yang sudah meninggal dunia, itu boleh apa tidak? Dan juga mayat kita yang sedang haid, memandikan mayat boleh apa tidak? Itu aja, Bu ya. Terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berulang-ulang kami sampaikan, tolong berbuat adillah kepada orang fakir. Innama shadaqatul fuqara, dan sampai akhir. Jumhur ulama 4 madhab mengatakan masjid bukan sabilillah di dalam bab ini, sehingga jangan sampai kita itu berbuat zalim kepada orang fakir lalu menggunakan duitnya orang fakir untuk hal-hal yang seperti itu. Dan setelah kita lacak, memang ada pendapat-pendapat lemah. Urusan duitnya orang fakir jangan mereka mendapat lemah. Tidak diperkenankan zakat digunakan untuk bangun masjid. Yang salah bukan Anda, yang salah adalah panitia. Dan mungkin panitia tidak bersalah, yang salah adalah yang memberikan fatwa zalim kepada si fakir. Dan kita pengen tahu maknanya sudah cukup itu seperti apa sih? Masalahnya sudah kampung itu kaya semuanya begitu. Yang dikasih 2 kilo untuk makan 2 hari 3 hari beres, bagaimana cukup? Luar biasa kalau satu negeri sudah cukup, nggak butuh zakat, hebat ini, luar biasa. Satu ke desa aja sudah. Baik, ketahuilah bahwa itu hak mereka. Kembalikan ke mereka lagi, cari. Kalau memang ada lebih, digunakan sampai dia tahun depan Anda menjadi orang yang cukup kaya. Bukan sekedar mengeluarkan zakat fitrah saja, nanti keluarkan zakat mal setelah itu. Dan tidak diperkenankan. Dan coba kita mengumpulkan perkataan para ulama, bukan pendapat kami tidak punya pendapat. Pendapat ulama kita lacak dari 4 madhab semuanya.
Sehingga kami kumpulkan dalam Subul Dasar Al-Kasyf wa Tabyin, kitab apa? Dalam kita sendirian wes lupa. Kita menulis satu dalam cat buku bahasa Arab bahwasanya tentang fi sarfil zakat li masalah amah. Di dalam masalah membayar zakat untuk kepentingan umum. Itu boleh atau tidak? Kita mendatangkan perkataan ulama dan setelah itu kita simpulkan dari perkataan para ulama, semuanya mengatakan tidak. Sampai yang dikatakan fisabilillah, orang yang di jalan Allah itu sendiri, tidak semuanya orang yang perang di jalan Allah mendapatkan. Tidak semua orang yang berjuang di jalan Allah itu mendapatkan boleh menerima zakat, tapi itu hanya orang yang berjihad di jalan Allah yang mereka itu tidak ditulis fi diwanil murtaziqati. Oh iya, Kasyful Hummah, kitabnya ada kita nulis Kasyful Hummah untuk menghilangkan satu kebingungan tentang masalah bayar zakat. Ada buku kecil dan sudah diterjemahkan oleh anak-anak. Jadi jangan diberikan, mohon maaf. Kalau Anda masih memaksa untuk bangun masjid dan untuk bangun pondok, Anda pergi ke rumah sakit umum hari ini juga supaya hati kita dihidup. Kalau masjid itu dipatok 4 sudah sah untuk sholat, tapi kalau orang sakit itu lihat. Dan bagi rumah sakit yang dibantu oleh negara dengan cara salah atau benar, yang dibantu negara dengan salah yang benar, itu yang dibantu hanya orang yang sakit. Yang jaga itu harus meninggalkan pekerjaannya, duitnya dari mana? Dan itu mungkin istrinya, anaknya harus ikut jaga karena sakitnya parah, itu meninggalkan pekerjaan, dari mana duitnya? Akankah kita rela setelah itu menggunakan duit mereka untuk bangun pondok pesantren Al-Bahjah? Kenapa harus masih dipaksakan mendapat itu? Tidak, jangan. Lihat rumah sakit. Sekarang ada program pemerintah yang mengambil duit dari umat untuk dengan cara macam-macam itu, biarpun katanya dikembalikan, semoga dikembalikan, kita tidak melacak sampai di sana. Yang jelas ada upaya-upaya bantuan-bantuan dari pemerintah untuk orang sakit. Yang dibantu hanya orang yang sakit saja. Yang jaga dikasih duit ganti sehari 50.000? Tidak. Masya Allah. Kenapa kita harus masih jangan dipakai, itu miliknya orang fakir. Dahulukan mereka itu semuanya. Duduk di apotik umum itu, lihat apotik lihat, banyak orang maju mundur mau mendekat ke apotik karena takut duitnya nggak cukup. Dan langkah banyaknya orang yang menangis keluar dari rumah sakit, bingung mengeluarkan istrinya atau anaknya. Bahkan mungkin seorang anak muda menangis menyesal karena ibunya meninggal karena dia tidak bisa membawa ke rumah sakit. Dan sudah begitu, akankah kita gunakan untuk bangun pondok pesantren? Lalu kita jadikan pondok pesantren fisabilillah. Takutlah kepada Allah. Mau bangun apa ini? Mau bangun apa? Kita harus tegas urusan ini. Hanya orang fakir berikan kepada mereka. Alhamdulillah Al-Bahjah tidak ada duit zakat berdiri. Dan semuanya yang bangun adalah Allah. Jangan melakukan dengan cara yang haram. Jangan dolim kepada si fakir, dan juga jangan dolim kepada si kaya. Sama, tidak boleh berbuat dolim kepada siapapun. Hari ini yang kita bahas tadi. Baik, tidak dibenarkan. Adapun orang yang sudah melakukan zakat semacam ini, insya Allah diterima oleh Allah. Karena apa? Bukan Anda yang salah. Mungkin ada orang zakat mal diberikan ke pondok, zakat mal diberikan ke masjid untuk bangun masjid, zakat harta. Insya Allah sudah diterima oleh Allah karena Anda tidak mengerti. Tapi hari ini tidak. Perhatikan orang fakir di kiri kadanmu dan sekaligus itu menyambung silah itu. Jangan sampai kau dianggap orang kaya yang kikir pelit, zakatnya tidak pernah keluar. Coba orang kaya yang ada di mana? Anggap saja di kampung di ujung Cirebon sana. Kaya raya, saking cintanya kepada Al-Bahjah, digunakan untuk membuat zakatnya untuk bangun pondok. Habis semua zakatnya untuk bangun pondok, alasannya apa? Pondok manfaatnya besar, umat belajar, nuntut calon ulama. Wih, hebat. Kelihatannya begitu. Tapi tetangganya nangis, dia tidak bisa bayar, tidak bisa makan. Apakah selamat orang itu? Tidak. Dahulukan orang yang ada di kiri kananmu. Tolong perhatikan, dan itu punya makna yang luar biasa. Agar orang yang setiap hari mendengar deru mesinmu itu mendapatkan bagian. Agar orang yang selalu kena debu mobilmu yang sedikit ngebut karena kau buru-buru mementingkan anakmu, anaknya orang lain lagi makan bubur, buburnya ditutupi kerudung oleh ibunya karena kau ngebut. Dan sadar gak kau itu? Kau beri zakat nanti agar terhibur hatinya, dan itu hak mereka. Sudah, jangan dipaksain, sudahlah.
Kami sampaikan ini adalah justru kami cinta kepada orang yang suka ngambil zakat dengan cara yang salah. Kami cinta agar Anda tidak disebut sebagai dolim nanti di akhirat. Sekarang ini loh waktu. Suka tidak suka. Suka tidak suka. Baik. Tidak usah berhelah berhujah. Oh, kekayaan orang kaya masih banyak selain dari duit zakat. Alhamdulillah banyak. Selain dari duit zakat masih banyak. Enggak usah kita tamak dengan duitnya orang fakir. Jangan, jangan. Baik, ini saja. Itu adalah salah, akan tapi Anda tidak berdosa karena Anda bukan mufti di situ dan Anda juga bukan pengurus. Kalaupun Anda pengurus, Anda akan dengar mufti yang berfatwa kepada Anda. Tapi hari ini Anda harus membuat perubahan. Tidak. Keluarkan dari kepentingan pribadimu, keluarkan dari kepentingan masjidmu, pondokmu. Sudah, jangan pakai aku-aku. Pikirlah keadilan baru selamat. Kalau sudah ada akunya pondokku. Wah, ini setan bisikan. Ustaz, pondok ini mencetak ulama itu, lihat. Lihat kerusakan umat karena tidak ada ulama, lihat. Ulamanya makan duit zakat, kan bahaya nanti. Semoga Allah menjaga kita semua. Tapi ingat, jangan menilai orang lain, jangan menyalahkan orang lain. Kita tidak tahu. Kita hanya untuk koreksi diri sendiri. Mohon maaf, jangan Anda melihat, oh kiai itu makan duit zakat, pondok itu makan zakat, bukan urusanmu itu. Kita tidak ingin meracuni, merusak hati juga. So, ini hanya untuk benahi diri Anda, duit zakat Anda salurkan kepada yang membutuhkannya sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Jangan diperluas urusan fisabilillah, sebab permulaan ayat itu dimulai dengan innamas shadaqati, dibatasi supaya tidak kemana-mana. Hanyalah sedekah ini boleh diberikan kepada ini. Di sini dikunci, di belakang fisabilillah diperluas. Loh, ini kan lebih, seolah-olah lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sehingga terjadi kedzaliman, masya Allah. Kalau Anda masih belum bisa, sedikitlah Anda terbuka pada orang fakir, ada kuping Anda agar mendengar. Anda tidak akan rela setelah itu mengeluarkan duit zakat kecuali untuk mereka. Cuman kalau Anda mungkin tertutup, lihat, terhormat, tertutup, nggak boleh ada komunikasi dan sebagainya, Anda nggak ngerti. Anda ke rumah sakit kecil, rumah sakit umum itu, Anda ke sana coba, masuk ke kamar-kamar mereka. Assalamualaikum, gimana keadaan, ini siapa suami, lo kok nggak kerja, ini ibu saya sakit, ini anak saya. Hidup hati Anda nanti, lihat. Tidak akan rela kalau Anda mau. Cuman kalau Anda menjadi seorang ustadz yang semuanya cukup, enak, mikir perjuangan dan sebagainya, tidak tahu di sana ada orang sakit. Yang satu ketika yang saya katakan, seorang anak menangis datang ke sini, nyesel karena apa? Saya tidak bisa membawa ibuku ke rumah sakit karena saya tidak punya uang. Aduh, Allah. Akankah setelah itu kita rela membawa duit mereka untuk kita berikan ke masjid, pondok? Ya, ini kejelasan. Anda tidak salah, tapi jangan diulang lagi dan tidak boleh kejadian semacam itu berikan kepada orang fakir. Kalau istilah cukup tuh kayak apa sih cukup? Hebat bener, sudah jadi kaya semuanya, bayar zakat semuanya setelah itu. Mungkin cukupnya dikasih 2,5 kilo, zakatnya orang satu untuk satu orang, hanya untuk makan 2 hari deh, setelah itu suruh puasa orang fakirnya. Baik, hati-hati ya urusan zakat. Jadi penjahat dalam zakat ada 3. Penjahat dalam zakat adalah 3, orang kaya yang tidak mau bayar zakat, neraka. Yang kedua adalah orang yang tidak berhak nerima zakat, pakai label dia menjadi nerima zakat, haram dia karena bukan haknya. Yang ketiga adalah panitia zakat tapi tidak ngerti ilmu zakat, membagi zakat dengan cara salah, penjahat juga. Jadi 3 penjahat dalam zakat. Semoga kita menjadi orang yang selamat, amin. Yang kedua adalah seorang wanita haid membaca Al-Quran. Wanita haid membaca Al-Quran di dalam madhab kita Imam Syafi'i tidak diperkenankan membaca Al-Quran kecuali potongan-potongan ayat yang biasa digunakan untuk berzikir. Di dalam madhab Imam Ahmad pun juga tidak diperkenankan. Di dalam madhab Imam Abu Hanifah juga tidak diperkenankan bagi wanita haid membaca Al-Quran kecuali untuk zikir dan untuk tahsun, untuk tahsin, untuk menjaga diri dari setan, dari sesuatu yang tidak terlihat, seperti menjelang tidur membaca qul huwallah 3 kali, membaca qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu binas, ayat kursi untuk perlindungan menjelang tidur. Itu diperkenankan di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dan juga madhab Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Tapi spesial para penghafal Al-Quran. Kami beri pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Madhab Imam Malik rahimahullahu taala, sebab bagi yang tidak menghafal Quran memang tidak pernah mikir Al-Quran. Tapi penghafal Quran itu kalau haidnya 14 hari bisa lupa itu Quran. Jangan diseksa sudah menghafalnya. Maka ini pendapat dari madhab Imam Malik, kami sampaikan dari mimbar ini, dan kami langsung mengambil dari seorang guru madhab Malikiyah.
Dan ini bukan qaul, bukan pendapat lemah dari mazhab Malik. Dan ini yang difatwakan bahwasanya seorang wanita haid boleh membaca Al-Quran di dalam beberapa keadaan. Bukan memegang, membaca tapi tidak memegang. Kalau memegang sepakati, memegang Al-Quran itu tidak boleh mutlak. Kecuali mazhab Dhahiri, Daud Dhahiri. 4 mazhab mengatakan tidak boleh. Tapi kalau membaca Al-Quran, lihat. Biarpun bukan untuk zikir, bukan untuk tahassun tadi, untuk menjaga dari ini. Menurut mazhab Imam Malik diperkenankan dalam beberapa keadaan. Yang pertama adalah untuk belajar dan mengajar. Anda seorang ustazah, maka untuk mengajar, sebab kalau itu libur tuh, yang mau ngajar di kampung-kampung kan mbak-mbak itu, mas-masnya tidak tahu pada kemana itu. Nah ini sudah begitu, kalau haid libur nggak boleh ngajar, bubar itu santri ngajar Al-Quran, tapi tidak boleh megang, ngajar, belajar dan mengajar, belajar dan mengajar. Kalau sudah anaknya talqin Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, selesai, nggak boleh ngomong sendiri nanti, nggak boleh ya, sebatas untuk belajar dan mengajar, boleh. Jangan sampai berhenti di kampung-kampung belajar Al-Qurannya, biarpun Anda haid. Cuman jangan di masjid dong. Kalau masjid 4 mazhab kita tidak berani. Kita harus jujur dengan pendapat a'immah. Kalau dalam masjid kita tetap tidak berani, biarpun ada pendapat lemah, karena tidak darurat, bisa di luar, di rumahnya tetangga itu boleh. Tapi kalau masalah membaca Al-Quran ternyata ada celah dalam mazhab Imam Malik, dan ini bukan pendapat lemah, bahkan satu-satunya dalam mazhab Imam Malik. Tidak ada pendapat lain, jadi boleh. Kedua adalah bagi penghafal Al-Quran, jika khawatir dia bakal takut hilang hafalnya, tapi dengan catatan tidak boleh langsung khatam, tidak boleh langsung khatam. Jadi mungkin 1 juz, 2 juz, tidak boleh langsung khatam. Itulah yang dikatakan dalam mazhab Imam Malik rahimahullah. Dan kita mengambil langsung dari guru mazhab Imam Malik. Baik, ibu-ibu nggak ngafalin Quran, sudah nggak ngajar ya, jangan, nggak ngajar, nggak hafal Quran, aneh-aneh namanya. Jadi ini dalam mazhab Imam Malik boleh diambil untuk keadaan-keadaan seperti itu. Kalau Anda sebagai seorang pengajar, teruskan, tapi tetap tidak boleh memegang Al-Quran. Anda penghafal Al-Quran, apalagi ngafalnya terlambat, sudah mulai usia suruh ngafal ini, wah gampang hilang itu. Nah, ini makanya harus dijaga terus ya. Maka untuk menjaga Al-Quran boleh dalam keadaan. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, Anda boleh berhati-hati, boleh membaca Al-Quran tapi nggak keluar suara. Boleh, tapi tidak boleh keluar suara yang didengar oleh dirinya sendiri. Jadi hanya mulutnya saja bergerak. Tanyakan kepada menghafal Quran, apa berat, repot, sudahlah ikut mazhab Imam Malik, ini pendapat. Masih lumayan ini pendapat. Dan bukan ngurus, ini bukan mengambil zakat, ini bukan ngambil duitnya orang. Jadi masih ringan, hal-hal begini tidak usah khawatir. Kalau ngambil duitnya orang, jangan pakai pendapat-pendapat. Hati-hati ya. Baik, ini saja insya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa tadi? Oh, mandikan maujud. Oh boleh, asalkan perempuan yang memandikan perempuan, jangan perempuan usil mandikan laki-laki, bukan laki-laki mandikan perempuan. Anda seorang wanita pengen memandikan wanita, mungkin Anda, mungkin mbah Anda, nenek Anda meninggal dunia, sementara Anda adalah wanita dari cucunya, Anda mandikan dalam keadaan haid, nggak ada masalah. Siapa yang melarang? Kalau ada orang yang melarang itu orang aneh-aneh. Memandikan dalam keadaan haid, boleh memandikan orang meninggal dunia, mayat perempuan. Tapi jangan sampai salah, kalau orang haid dalam keadaan haid tidak boleh mandi besar. Mungkin dimaksudkan yang mewajibkan mandi besar ada 5, ketambahan 6 mati. Akhirnya apa? Dimasukkan orang haid tidak boleh memandikan. Orang haid tidak boleh mandi besar. Jadi ibu dalam keadaan haid deras-derasnya darah lalu mandi besar, saya niat mandi besar, haram. Gak ada lagi haid mandi besar, mandi besar adalah ibadah. Tapi kalau keramas boleh, karena gatel, hanya kutu, tombe, boleh mandi keramas yang bersih. Cuman niat mandi besar yang nggak boleh ini. Makanya kalau kita wanita dalam keadaan nifas, dalam keadaan haid, haram mandi besar. Kalau memandikan besar, yang mengatakan bahasanya mayit itu kan meninggal dunia harus dimandikan, maka boleh. Tapi ingat, perempuan memandikan perempuan, laki-laki memandikan laki-laki. Kemudian martabatnya selanjutnya mandikan mayit. Kalau perempuan tidak ada laki-laki, ada seorang perempuan meninggal tidak ada laki-laki, maka nanti diambil dari laki-laki yang mahramnya saja, atau dari bukan mahram suaminya, mahramnya saja, anaknya, bapaknya, itu pun tidak boleh buka auratnya, tetap ditutup. Biarpun perempuan dengan perempuan tidak boleh dibuka belak loh ya.
Mentang-mentang perempuan dibuka belah, ini kan perempuan semua. Oh, enggak, haram melihat aurat, apalagi aurat besar. Bahkan sampai dikatakan kalau ada seorang perempuan meninggal dunia di satu kampung, di situ laki-laki semuanya dan tidak ada sanak, tidak ada kerabat, bukan mahram, maka sebagian ulama seperti Imam Romli mengatakan langsung saja dikubur, tidak usah dimandikan, tidak usah disolati. Sebab kalau dimandikan kaum laki-laki, lihat, menjaga aurat. Nah, sekarang lebihnya lebih hebat nih, tangani semuanya, lebih cekatan. Mau yang meninggal perempuan dia yang memandikan, alasannya dia kiainya. Ini musibah ini. Haram. Haram. Lebih laki-laki memandikan perempuan adalah haram. Kecuali adalah membandingkan istrinya sendiri atau anaknya sendiri atau ibunya atau mahram. Itu pun ada aturannya. Baik, ini adalah masalah mandikan. Boleh orang laki dalam keadaan haid boleh memandikan mayat, wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, terima kasih atas jawabannya. Semoga jamaah yang bertanya bisa merasa cukup dengan jawabannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bu ya, selanjutnya kita masuki jawaban yang telah masuk melalui via Facebook. Ada sahabat kita Rofian Miftahul dari Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, kemarin waktu saya baca Al-Quran surat As-Saffat, tiba-tiba di ayat terakhir tubuh saya bergetar dan akhirnya menangis. Padahal saya sendiri belum tahu apa arti dari ayat yang saya baca. Sebenarnya saya sedang mengalami apa Buya? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Ada sebab-sebab bergetarnya hati. Mungkin rasa takut. Mungkin yang pertama adalah ini husnudzan, adalah iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ahli iman biarpun tidak paham Al-Qur'an kadang-kadang ada getaran-getaran yang tanpa disadari oleh dia. Bergetar hatinya. Bisa saja itu adalah dari iman. Akan tapi bisa saja berbarengan dengan sesuatu yang menjadikan dia itu, atau suasana yang pernah ia temui pada waktu yang lalu menjadikan dia bergetar. Atau mungkin sebetulnya dia saat itu dia lagi ya, ini yang musibah. Dia mau mengingat sesuatu yang urusan dunianya mungkin saja. Atau mengingat orang yang pernah menyakitinya atau anak. Dari pendendam di dalam hatinya. Jadi Anda yang lebih tahu tentang diri Anda sendiri. Kalau ternyata di dalam diri Anda waktu itu adalah Anda mendengar ayat dengan khusyuk, bacaan-bacaannya, lafaz-lafaznya, semoga itu adalah dari keimanan Anda. Innamal mu'minuna alladzina. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah yang wajilat qulubuhum, berdebar, bergetar hatinya. Bergetar hatinya. Baik, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alim ayatuz. Jadi Anda yang lebih tahu tentang keadaan diri Anda sendiri, Anda reka-reka. Jangan-jangan karena Anda justru urusan dunia. Membaca ayat tijarah, oh perdagangan, ingat utangnya waktu berdagang, lalu menjadi bukan, kelihatannya bukan khusyuk, khusyuknya itu kepada Allah mestinya, langsung menjadikan dia pasrah. Jadi Anda yang lebih tahu tentang keadaan ini, hanya Anda perlu reka-reka. Kalau ternyata itu adalah buah daripada kekhusyuan Anda di saat mendengar, kekhusyuan Anda di saat Anda membaca Al-Quran, maka itu adalah bagian daripada keimanan. Innamal mu'minun. Tapi kalau ternyata bukan karena itu adalah keadaan saja. Tiba-tiba kita berdebar, bergetar karena sesuatu. Mungkin ingat masalah atau begitu. Tapi kalau Anda benar-benar berangkat dari kekhusyuan Anda waktu membaca, itu adalah buah daripada keimanan. Allah alam bisawab. Baik Buya, ada satu penanya lagi. Ada sahabat kita Junita dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya berasal dari Bogor dan saya rutin mengikuti pengajian bulanan Buya di Masjid Raya. Ada permasalahan yang saya ingin sampaikan. Sangat dilema bagi saya yang butuh sekali untuk terus belajar tentang Islam. Tetapi sangat susah untuk didapatkan pengajian seperti Buya. Karena di Bogor sendiri sangat merebak pengajian-pengajian hingga belajar Al-Quran dengan orang-orang Salafi dan pengajian-pengajian yang berfahaman Wahabi. Terpaksa saya juga ikut pengajian mereka karena memang tidak ada pengajian yang berpahaman ahli sunnah. Yang dipertanyakan, apakah yang saya lakukan ini adalah salah atau apa yang harus saya lakukan untuk saya Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu adalah cambuk buat semuanya. Memang kita adalah punya kelemahan
kurang sering membuat program-program yang menarik di dalam mengembangkan ilmu kita sendiri. Mulai dari madrasah kita kurang menarik, sekolah kita kurang menarik, bahkan ibu-ibu pun tidak dibuatkan program yang menarik. Jadi ini adalah cambuk buat kita semuanya. Cambuk buat kita semuanya untuk kita membuat satu program-program yang menarik. Dan kita berbanyak. Seperti mereka membuat program yang banyak sekali. Kita harus membuat program sebanyak itu juga. Kalau tidak kita akan kalah. Kita itu lebih banyak sering ngedumel tok, tapi tidak pernah ada perjuangan. Misalnya mereka membuat macam-macam, termasuk media-media radio, kita tidak buat. Dengan akidah yang menjerumuskan, suka mencaci maki, mengkafirkan dan sebagainya, berbuat macam-macam, tapi kita tidak membuat. Kita hanya kisahnya marah tok, senang mereka marah, musyawarah marah. Mereka bekerja. Nah, ini kita kebanyakan musyawarah. Nah, ini jago musyawarah. Jago diskusi. Kita perlu, dan ini adalah cambuk buat kita semuanya. Membuat program. Makanya program Al-Bahjah juga akan membuat semacam itu di mana-mana, sekolah di mana-mana, dan akan kita sebarkan anak-anak untuk bisa melengkapi kebutuhan umat nanti. Kemudian yang kedua, jika Anda mengatakan tidak ada, Anda saja mungkin kurang komunikasi. Banyak dari akidah-akidah yang benar yang mengajarkan Al-Quran di mana-mana, banyak dan ada. Dan Anda bisa komunikasi dengan tim, nanti akan ditunjukkan di mana dan akan dicari nanti. Ada masih banyak dengan akidah-akidah yang benar, mereka juga giat di dalam mengajar. Hanya mungkin yang lebih tampak adalah dari akidah yang suka merusak, mencaci maki dan mengolok-ngolok. Ada, mereka lebih agresif, mereka lebih semangat. Akan tapi pihak kita adalah lemah, pihak kita adalah kurang giat dalam hal ini. Dan insya Allah masih banyak, biarpun di mana saja masih banyak insya Allah dari akidah-akidah kita. Dan kami himbau kepada semuanya yang merasa dirinya adalah berada di dalam akidah yang Allah ridhoi, ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, hendaknya kita harus punya ide-ide untuk membuat inovasi, membuat satu model-model, mengembangkan bermacam-macam program agar menarik, termasuk sekolah-sekolah, metode-metode harus diperbaharui semuanya. Kemudian apa yang dilakukan, apa yang Anda lakukan salah atau tidak? Akidah itu mahal. Akidah itu mahal. Kewajiban Anda hanya membaca Al-Fatihah saja. Tapi kalau Anda belajar Al-Quran yang lainnya tapi harus menjual akidah Anda bangkrut dan Anda rugi. Kita tidak wajib menghafal Al-Quran kecuali surat Al-Fatihah saja. Adapun baca Al-Quran selebihnya adalah bukan wajib, akan tapi hendaknya kita juga belajar. Tapi kalau harus ditukar dengan akidah, kita belajar dengan orang yang akidah sesat dan menyesatkan, akidahnya salah, kemudian kita belajar, kemudian kita kebawa akidahnya, kita rugi, bangkrut. Dan iman itu bisa bergeser halus, tidak terasa tiba-tiba Anda sudah bersama kelompok yang salah. Na'udzubillah. Anda jangan main-main. Anda harus bisa memilih guru yang benar, guru yang bisa membimbing Anda kepada kemuliaan. InsyaAllah. Baik, kita tutup. Cukup insyaAllah. Baik Buya, insyaAllah untuk pertanyaan dari jamaah dicukupkan dikarenakan waktu Buya. Dan untuk selanjutnya dipersilakan kepada Buya untuk membacakan doa. Tapi sebelumnya barangkali ada pembacaan pengumuman kami persilakan. Semoga Allah mudahkan kita untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun. Mudahkan kami untuk berbuat adil ya Allah. Adil dengan diri kami sendiri, adil dengan anak-anak kami, adil dengan keluarga kami ya Allah, adil di masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami pemahaman yang benar dan jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, apapun yang kami lakukan dari pekerjaan dunia ini ya Allah, jadikan nilainya adalah nilai akhirat. Maka kami mohon ya Allah, jadikan hati kami selalu hati yang ingat, hati yang hadir ya Allah denganmu ya Allah, khusyuk denganmu ya Allah, sehingga pekerjaan dunia yang kami lakukan ya Allah, selalu kami berharap di balik itu semua adalah untuk perjuangan di jalan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon berikan ketulusan kepada semua yang berjuang di sini. Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Berikan ketulusan kepada semua yang berjuang di tempat ini. Dan kami mohon ya Allah,
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada mereka, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli-ahli surgamu. Kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah, ahli surgamu ya Allah. Dan Engkau Maha tahu ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah, dan berikan keikhlasan. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Makmurkan majlis ini, makmurkan tempat ini dengan orang-orang soleh ahli surgamu, dan jaga anak-anak kami dan jaga para santri, dan jadikan mereka adalah penerus-penerus dakwah kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Ada meninggal dunia, semoga diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya, yang ditinggal sabar dan diganti dengan segala kebaikan dunia akhirat. Al-Fatihah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.